Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Sejarah di Universitas Muhammadiyah Kota Lampung di program Pendidikan Profesi Guru dalam tingkatan kategori 2. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Cinyang, Kabupaten Tasikmalaya. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan satu video pembelajaran menggunakan model Pramudias Learning tentang materi perlawanan rakyat Indonesia terhadap kedudukan Jepang di Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan menggunakan kelas 11-13 sebagai objek dalam pembelajaran kali ini. Semoga video hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi 11.52. Selamat belajar pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini gimana kondisinya hari ini? Kabarnya? Baik ya, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan teman-teman kita semua yang mungkin belum hadir di sini bisa diberikan kesehatan kembali. Amin. 11.52 di pembelajaran sejarah hari ini Bapak akan menjelaskan seperti yang di depan ya, ada tema tentang perlawanan rakyat terhadap kedudukan. Tapi sebelum memasuki pembelajaran, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Ada Fani ya, silahkan Fani. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Oke, setelah dua pembelajaran diawali dengan berdoa, mudah-mudahan memberikan keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Oke, Bapak saya terlebih dahulu, Bapak ngecek kehadiran 11.52 di pembelajaran hari ini. 11.52 jumlah siswanya ada 30 ya, ada 30. Alifia hadir, Anissa Nismana, Astri hadir. Dari 30 siswa, 20 siswa yang hadir di pembelajaran kali ini, sisanya mungkin ada yang sakit dan ada yang menunaikan tugasnya untuk memenuhi nilai yang kurang ya, tidak apa-apa. Oke, terima kasih yang sudah hadir di kesempatan hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya. Sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran, mulai pembelajaran, kelasnya tampaknya sudah bersih, tapi sampahnya coba buat dulu. Jatuh sampahnya ya, handphonenya disimpan dulu, sampahnya ya yang pakai jaket dibuka dulu, pakai jaketnya dibuka ya. Oke, karena aturan di sekolah sudah ada aturan ya, tidak boleh pakai jaket ataupun aksesoris lain. Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran tentang perlawanan rakyat terhadap kedudukan Jepang di Indonesia, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ya. Oke, semuanya berdiri. Silakan menyanyikan dahulu lagu kebangsaan Indonesia. Oke, siap ya? Siap. Indonesia tanah airku, tanahku marahku, merdeka hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan berdua lagi. Oke, itu lagu kebangsaan kita yang tiap minggu kita kumandangkan di upacara bendera ya. Mungkin kalau kalian ketahui liriknya itu ada 3 versi, ada 3 stanza. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita coba di lirik kedua, di stanza kedua ya. Ini sudah familiar di tiap minggu ya kalian, liriknya lirik pertama, nanti kita coba di lirik kedua dan nah itu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan bisa membangkitkan jiwa nasionalisme, patriotisme kalian sebagai generasi muda harapan Pak.
Siap menjadi manusia yang Pancasilais? Siap menjadi manusia yang nasionalis? Siap menjadi manusia yang Pancasilais? Kalian harus mampu, harus siap dipersiapkan dari sekarang, generasi muda, karena Indonesia butuh kalian di tahun-tahun depan ya. Oke, setelah sila 2 kita masuk ke persepsi. Nah, judul yang pertama tadi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Ya, jadi sejarah penjajahan kita panjang dari awal Belanda sampai Jepang. Orang-orang kita terus melawan ya, khususnya juga pada masa perlawanan Jepang di Indonesia. Tahun berapa Jepang di sini? 1942. Oke, ini ada hubungannya antara materi yang sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas di hari ini. Oke, tentang perlawanan rakyat. Pak, kenapa sih harus belajar tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang? Apa pentingnya, apa urgensinya, apa yang akan kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Yang pertama, Meneladani sikap toleransi. kalian harus meneladani sikap toleransi. Toleransi itu apa? Urgensi atau bobot yang nanti kalian akan dapatkan setelah pembelajaran. Ini tentang kompetensi dasarnya. Apa itu kompetensi dasar? Jadi dasar keterampilan pengetahuan yang harus kalian capai, yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran. Yang pertama, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Nah, indikatornya apa? Ciri bahwa kalian sudah menguasai kompetensi dasar yang tadi. Yang pertama, Memahami pola pendudukan bangsa Indonesia dan memahami pola penjajahan Jepang di Indonesia. Ternyata meskipun judulnya sama penjajahan, Belanda jajah, Jepang menjajah, tapi mereka punya dua orientasi yang berbeda, punya pola yang berbeda. Ya, tujuan pembelajarannya, tujuannya apa sih Pak harus belajar tentang perlawanan kita terhadap Jepang? Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan menggunakan model problem based learning. Problem itu apa? Pembelajarannya berbasis masalah. Jadi nanti pembelajaran di pembelajaran hari ini, Pak, berapa KKM-nya, kriteria pencapaian minimumnya bahwa pembelajaran hari ini kalian sudah lulus, sudah selesai, harus mencapai nilai kognitif dan psikomotor 70. Ya, kalian harus. Pak, selama 2 jam pelajaran ini 90 menit, kita ngapain sih? Kita harus ngapain? Kita harus mempersiapkan apa? Kita harus nyari materi apa saja? Apa gambarannya Pak? Oke, yang pertama, kalian nanti mengeksplorasi materi pendudukan Jepang. Harus mampu mengeksplor dari sumber-sumber artikel lain di dunia maya. Yang terkenal mungkin ada tirto.id, ada historia.id, ataupun jurnal lainnya kalian cari ya. Yang kedua, nanti ada pelajaran kolaboratif di pembentukan. Itu gambaran untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum dimulai pembelajaran, Bapak ingatkan lagi kesempatan belajar yang sudah disusun di awal pembelajaran. Ya, handphonenya disimpan dulu, jangan dulu buka Instagram, ya, ataupun yang lainnya. Fokus dulu belajar, jaketnya dibuka, ya. Jangan menggunakan aksesoris yang berlebihan, nggak baik di sekolah ya. Make up, ada yang bibirnya merah di make up. Bapak, udah. Yang lainnya ya. Langkah awal ada orientasi masalah, pengenalan masalah di pembelajaran hari ini yang harus kalian pecahkan, karena model pembelajaran kita ini problem based learning, harus paham ya. Artikel intoleransi dalam penjajahan Jepang. Kalau menjajah kan segala cara dilakukan ya, pasti banyak perang,
Entah itu pelanggaran dalam hal toleransi, dalam militer, dalam sosial, dalam budaya, dalam politik, pasti kalau perang itu kasarnya menghalalkan segala tiga hal yang menghalalkan toleransi masyarakat. Ternyata di masyarakat kita zaman sekarang sedang krisis namanya toleransi. Nah, masalahnya di zaman dulu juga, di zaman penjajahannya ada ya dalam hal pelanggaran toleransi dalam perang. Pertanyaannya, nah ini pertanyaan romantis sekaligus masalah awal yang harus kalian pecahkan di pembelajaran. Apakah Anda mengetahui apa itu toleransi tadi? Tahu ya, tadi sudah dijelaskan. Kedua, apakah Anda mengetahui bentuk pelanggaran toleransi beragama? Contohnya apa sih dalam beragama zaman sekarang yang intoleransi? Bisa penistaan agama, bagus. Contohnya misalkan hate speech di kolom komentar, wah mulai ya. Kedua, bisa bagus jawabannya. Kedua, hal-hal sederhana, misalkan ya, merasa agamanya paling benar dibandingkan agama yang lain, ya, Bu. Contoh realnya, contoh di lapangannya, jika ada warga lain, komunitas lain ingin mendirikan gereja, di demo habis-habisan ataupun di mana ya, masalah utamanya. Bila ada kenapa penjajahan Jepang di Indonesia ada kaitannya dengan pelanggaran toleransi agama, padahal Jepang itu kesini ya untuk ini menjajah untuk kepentingan perang dunia kedua. Apa hubungannya dengan intoleransi? Nanti kita ya harus bahas dan menjadi masalah kalian yang harus dipecahkan. Oke, sekarang buka handphonenya, sekarang boleh buka HP, buka aplikasi Mentimeter, scan barcode-nya ataupun buka link yang sudah di-share ya. Buka Mentimeter, nanti Bapak akan mengukur kemampuan awal kalian dalam memahami satu materi. Nah, Mentimeter ya. Ada Mentimeter, silahkan kalian buka. Ada yang kuotanya habis. Bapak akan menjelaskan materinya. Pengetahuan awalnya mungkin kalian belum masuk ke pemahaman yang akan kita bahas. Ya, jawabannya masih kekinian lah. Ya, kalian belum bisa mengimajinasi apa sih jalannya Anjer dulu tuh di sana ada apa ya. Jalan itu sangat terkenal dikasih nama jalan itu diambil dari nama seseorang tadi. Praktik penjajahan Jepang di Indonesia, pola penjajahan. Tadi Bapak sudah membahas tentang satu clue ya, pola penjajahan Jepang di Indonesia. Latar belakang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Kenapa sih rakyat kita melawan? Satu, karena adanya budaya atau sampai praktik budaya. Seikere itu apa? Untuk menyembah matahari, dewa matahari Jepang. Caranya gimana? Ruku. Seperti ya ruku dalam sholatnya membungkukkan setengah badan layaknya ruku dalam sholat. Itu Seikere itu arah Tokyo. Dua, adanya perubahan sikap antara Jepang menjadi arogan dan kasar. Awalnya emang tidak arogan dan kasar Jepang. Awalnya lemah lembut. Awalnya ke Indonesia tuh ya kalian tuh saudara kita, kalian tuh orang Asia sama saudara tua, kita akan membebaskan kalian dari Belanda. Wah, propagandanya luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu mereka berubah, tiba-tiba berubah ya
menjadi kasar, arogan, dan seenaknya kepada rakyat Indonesia. 3. Hasil bumi, singkong, jagung, padi semua disita demi keperluan sabut logistik atau tentara Jepang demi perang melawan Amerika. Semua disita. 4. Ternyata propaganda saudara tua kita satu Asia itu bohong. Kita dikibulin sama Jepang. Ternyata mereka berubah drastis dari kepentingan perang dunia kedua. Ya. Nah, ini praktik atau latar belakang perlawanan. Di mana saja daerah yang melawan kepada Jepang, hampir semua wilayah melawan, tapi ada beberapa daerah yang memang monumental, peristiwanya besar. 1. Ada pemberontakan Kerta, pembela tanah air, Supriyadi, ada di Indra Mayu, Haji Mandaya. Yang ketiga yang akan kita bahas hari ini Jenderal Mustafa Al-Sina. 4. Dari 6 ini nanti kalian pilih 5 kelompok ini 1 ya. Nanti kita membuat laporan dalam bentuk main-main ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tentang materi yang sudah dibahas tadi. Najwa silakan. Bagaimana cara Jepang bisa menjadi negara yang hebat dan kuat sehingga bisa bersaing dengan negara Eropa? Bagaimana cara Jepang? Ayo, Anissa. Apa yang melandasi gerakan ekspansi Jepang ke seluruh dunia? Apa yang melandasi apa yang mendasari penjajahan Jepang di seluruh dunia ke? Apa sih dasarnya? Pria. Lebih baik tidak ada Jepang. Lebih baik dijajah Belanda atau Jepang. Pertanyaannya Bapak balik lagi ya. Lebih baik dijajah, lebih baik merdeka. Berarti Oke, sekarang Bapak akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok menjadi 5 kelompok dari 20, berarti 20 bagi 5, 4 ya. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bapak akan acak secara heterogen, jangan cowok-cowok semua, cewek-cewek semua ya. Nanti di sini 4. Kalau 4 beres sini. Cowoknya harus bermencar ya, jangan satu berkumpul di satu kelompok ya. Ya, siap ya? Siap. Gunakan aplikasi namanya Clicker Wheel ya. Nanti kalian tidak manual. Oke, mulai ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang kelompok memikirkan perlawanan mana yang akan dibahas ya. Tadi sudah diberitahu kalian mau Singaparna, Indramayu atau yang lainnya, kalian pilih mau perlawanan yang mana untuk menjadi bahan kajian kalian. Oke, ini pembentukan kelompoknya sudah selesai. Ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang perlawanan rakyat Singaparna Tasikmalaya. Nanti kalian harus menghubungkan materi utama itu dengan masalah awal tadi tentang toleransi. Pak, mengerjakannya gimana? Di
ini LKPD 2, LKPD 1-nya tentang materi singkatan. Kalian cari, explore di sumber lainnya, ya mau di artikel ataupun jurnal yang lain. Oke? Nah ini latar belakangnya silahkan dicari. Sekarang kalian Bapak bagi lembar kerjanya kelompok 1 LKPD 1, belakangnya LKPD 2, kelompok 2 3, ini 4, nah 5. Oke. Tugas kalian sekarang pertama adalah melakukan kegiatan literasi. Kalian cari sumber, baca, menyimak, lalu tuangkan ke LKPD tersebut. Ya, siap? Oke, hitungan 3 pengerjaannya dimulai. Silakan. 1, 2, 3. Perlawanan rakyat Singaparna tahunnya kapan? Lokasinya di mana? Alasannya apa? Kalian cari di sumber banyak ya, di Tirto ataupun yang lain. Ada apa? Kalau yang sudah kelompok 2 dan 4 silakan beralih ke LKPD 2. Jadi bagi-bagi tugas. LKPD 2 dikerjakan oleh 2 orang, 2 orang lagi menyusun mind map yang sesuai dengan LKPD 1. Ya, Indri dan Alwari silakan bikin mind map sesuai dengan LKPD 1, tuangkan ke sini. Sisanya mengerjakan LKPD ke 2. Ya. Nah, kalau yang ditanyakan LKPD 2 silakan. Poin pentingnya masalah yang harus kalian jawab itu ada di nomor ke-4. Harus jelas jawabannya. Pertanyaan 1 kan toleransi siapa? Ya, kalau yang pertanyaan 4 harus banyak. Ya, 2 atau ya? Ya. Ini nanti bisa ya. Ini bisa nomor 1, 2, 3, 4. Ini cuma sudah ya. Jadi ini dulu yang 4 dulu. Silahkan dan Ziatul dan Randy kerjakan ini, Ria dan Pani susun mind mapnya ya, dibuat. Mudah di HP bisa ya, di handphone bisa. Pak, kalau sudah selesai mengerjakan LKPD dan mind mapnya gimana? Mind mapnya kirim lewat WhatsApp Bapak ya, nanti kita tampilkan. Yang sudah masuk ada kelompok 4 ya. Coba cek ya. Yang sudah LKPD-nya coba angkat ke atas yang sudah selesai. Ya, yang sudah yang atas 2, 5, 3 berarti tinggal main PP ya. Yang LKPD-nya sudah selesai. Silakan 3 menit lagi. 3 menit lagi, silakan isi. 3 main mapnya sudah kirim, ayo kirim lewat pesan WhatsApp. Satu, main mapnya sudah. 3
1, 3. Oke, lengkap ya. 1 Singaparna, oke, Singaparna yang utama ya. 5, 3 ya, 3 tentang Aceh. Oke. Jadi semua kelompok sudah mengerjakan mainnya ya. LKPD-nya disimpan kalau yang sudah ya. 1 sudah. Dikit lagi. 5 menit lagi. 4 sudah. Oke ya. Silakan, masih ada waktu sebentar lagi. Oke, ini sudah tampilannya sudah siap menyajikan mind map ya. Oke. Yang sudah, LKPD-nya coba lihat bukan kelompok 5 LKPD-nya dicek. Ya sini. 1, 2 sudah. 5, 1. Kasih keterangan nama kelompok. Kelompok ini tinggal siapa? Ini. Jangan ditukar. Ini kasih nama kelompok 5. Kelompok 1 adalah kelompok. Nah, ini lah ya, jangan kelompok 1 masih kelompok 5. Silakan kelompok 5 ke depan untuk mempresentasikan materinya tentang apa tadi? Koreli ya. Oke, silakan ke depan ya. Ayo. Hiro, Rocky, Asri dan Dede ya. Oke, silakan. Kelompok 5 ya. Dia kan? Boleh ya. Anda sampai sini. Dora. Nanti tidak terlihat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan instrumen Korea. Pergaulan rakyat akan disampaikan oleh Rocky. Perlawanan dari kimia kelompoknya sebabnya adanya Jepang memperlakukan rakyat secara keji serta menjadikan mereka sebagai budak, dipukuli dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tentang pemberontakan peta. Yang pertama itu ada penjelasan Romusa yang akan dijelaskan oleh Farid. Romusa adalah Jepang menguasai Indonesia, dijadikan tokoh nasional sebagai penyambung tidak kepada rakyat, kerja paksa yang sangat kejam. Yang kedua ada dampak Romusa yang akan dijelaskan oleh kita. Dampak Romusa adalah yaitu simbol kesengsaraan dan kematian di masyarakat Indonesia dan adanya fasilitas baru yang negara dan penderitaan rakyat. Yang ketiga ada perlawanan rakyat yang akan dijelaskan oleh Leni. Perlawanan rakyat itu pemberontakan peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami mempresentasikan
Kelompok 3 akan menyampaikan manifest tentang perlawanan di Long Sumawwe. yang pertama adalah perlawanan rakyat dan apa itu? Oke. Nah sekarang kalian sudah menyampaikan apa mindmapnya, sudah mengerjakan LKPD pula. Sekarang Bapak akan membacakan hasil analisis kalian di LKPD kedua tadi ya. Ini masalah pertama yang harus dijawab. Jawabannya apa nih? Nanti Bapak baca ya. Apabila ada yang tadi tentang toleransi, mengapa penjajahan Jepang di Indonesia ada kaitannya dengan pelanggaran toleransi beragama? Jadi apa hubungan penjajahan Jepang dengan toleransi beragama di khususnya di perlawanan Tasik tadi? Ini dari kelompok 1. Karena Jepang ingin menyebarkan budayanya di tanah jajahan. Oke, di Seikere itu budaya tapi cenderung ke hal akidah agama. Jadi budaya yang yaitu budaya mereka, tapi kalau kita melakukannya itu sama saja dengan musyrik, murtad yang menyembah Tuhan selain Allah. Jadi tujuan Jepang itu kenapa penjajahan ada menyinggung toleransi, karena tujuannya yang lainnya ada tentang penyebaran budayanya di tanah jajahan. Ya, Jepang berusaha menyebarluaskan budaya di tanah Indonesia. Ya benar. Tadi di Aceh disebut Seikere, di Sumatera Seikere sebagai upaya indoktrinasi budaya. Wah, luar biasa analisisnya hebat. Indoktrinasi itu apa? Doktrin. Tadi apa? Doktrin, didoktrin orang pemberian ajaran secara mendalam, secara radikal di otak Korea. Jadi terbiasa. Bagus ya. Bahasanya keren. Budaya Jepang saat itu mengalami perkembangan pesat sehingga penjajahannya dirinya sekaligus memanfaatkan sebagai tempat berdagang. Jadi di Jepang yang budayanya sedang bagus, lagi menjajah Indonesia, ya udah sama-sama menyebarkan budaya di tanah air. Luar biasa analisisnya, analisis masalah awal, kelompok di akhir, diri kelompok 1. Sekarang kelompok 3, diacat ya. Karena pada saat itu Jepang memaksa penduduk Indonesia untuk mengubah dewa matahari, itu adanya paksaan ya. Selain penjajah secara militer, ada paksaan itu. Hasil analisis tentang kaitan pelanggaran toleransi beragama di Indonesia zaman Jepang. Simpulannya ya, dari pembelajaran awal sampai sekarang di akhir, kalau tidak disimpulkan, tidak ada nilai, tidak ada simpulannya. Bapak ingin ada satu yang berani menyampaikan rangkaian pembelajaran tadi yang panjang, simpulannya apa? Ada yang bisa? Indri silakan. Coba berdiri Indri. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah perlawanan rakyat itu akan sangat luar biasa dampaknya karena ada kekuatan demi kemerdekaan. Kekuatan tersebut akan semakin kuat apabila ada bagian sensitif yang diusik oleh penjajah, salah satunya perihal akidah atau agama. Oleh karena itu, kita harus mengambil pelajaran di masa lalu di mana toleransi itu harus sudah menjadi identitas bangsa Indonesia demi persatuan dan kesatuan. Oke, poinnya beranjak ke evaluasi. Kalian harus mampu menjawab 5 pertanyaan yang sudah disediakan di Word Wall. Ya, biasanya di pertemuan kemarin Bapak gunakan puisi, sekarang Word Wall. Ya, coba buka link yang sudah di-share tentang Word Wall. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Peraturannya ada 2 nyawa. Kalau kesempatan pertama gagal, ada 1 kali lagi. Tapi kalau kesempatan kedua gagal, nilainya seadanya. Ya, oke. Tidak boleh nyontek karena ini evaluasi real test formatif kalian dalam pelajaran kali. KKM-nya berapa tadi? 25.
Tadi lewe itu siapa? Randy kasih kan? Lihat lembarnya. Ini ada lembar observasi peserta didik untuk refleksi. Refleksi siapa? Refleksi Bapak sebagai guru dalam melakukan pembelajaran. Jadi kalian menilai bagaimana Bapak melaksanakan pembelajaran ini. Contohnya, apakah sudah menyampaikan materi dengan bahasa yang konkret? Sudah mengenali contoh real? Sudah oke. Terima kasih pembelajaran kali ini sampai selesai. Tapi Bapak akan sampaikan materi apa yang kita akan bahas di semester depan ataupun karena kan ini sudah akhir semester ya. Nanti kita akan masuk ke materi tentang akhir kehidupan Jepang, masuk ke detik-detik proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum ditutup silakan berdoa dulu, diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Dipimpin oleh Sekretari Pani. Silakan. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.